Baik, rekan-rekan, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semuanya semoga sehat-sehat ya. Di sini ada 16 orang. Ada Sidik, Amira, Aska, Bu Desi. Ini saya nggak hafal semua ya. Ada yang Bu atau Mbak. Jadi saya sebut nama ya. Devi, Emma, Mas Hadi ya, Hadis Maulana, Hijrah, Ica, Ika, Ishak, Mia, Mas Bilin, Febri Ika, Rizka, Febri, dan Tina. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Dan seperti yang sudah direncanakan pada pagi hari ini kita akan melangsungkan, saya sebutnya refreshing session. Setelah program 1 bulan yang lalu, kita sama-sama menjalankan namanya one month to book ya. 1 bulan 2 buku. Totalnya memang 1 bulan 2 buku, tapi ternyata dalam kenyataannya membacanya cuma 2 minggu ya. Jadi bisa jadi malah sebenarnya one week one book. Ya bagaimanapun kita syukuri karena programnya juga sudah selesai dan alhamdulillah dari teman-teman saya juga berterima kasih partisipasinya dan juga aktivitasnya, responnya. Ada yang menyelesaikan 2 buku sesuai dengan rencana, bahkan ada yang lebih ya, walaupun beberapa masih ada yang belum, tapi sebagian besar mencapai targetnya, sampai 2 buku dalam 1 bulan, dan itu artinya program kita sukses, termasuk juga dari rata-rata skor feedbacknya tentang program ini 4,8 dari skala 5. Saya bersyukur karena ini sebenarnya baru pertama kali dijalankan, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ya materi, memang refreshing session, artinya untuk penyegaran, karena apa yang sudah teman-teman dapatkan itu perlu dijaga, perlu di maintain ya, perlu dikelola supaya tidak berhenti di tengah jalan. Jadi pengalaman saya sendiri dalam mengisi workshop yang 4 jam gitu, workshop membaca itu nikmat. Kalau pas lagi workshopnya dan juga mungkin sehari 2 hari setelah workshop itu semangat ya, baca buku, bikin review gitu. Tapi udah kemudian bertambah hari ya, lewat seminggu 2 minggu, ya akhirnya berkurang lagi dan ya ada yang tetap lanjut, ada yang ya kembali lagi gitu, jadi nggak lanjut. Nah, itu sayang sekali. Nah, karenanya saya mengadakan sesi ini, sekaligus nanti saya sampaikan juga ada hal yang penting untuk kita, saya menyebutnya diskusi ya, supaya nanti bisa 2 arah, bukan hanya dari saya saja. Idenya dari saya, tapi saya berharap dapat masukan dari teman-teman semua agar program ini nanti bisa berkembang. Bukan hanya untuk saya atau untuk teman-teman saja, tapi juga untuk orang-orang lain di luar dari kita. Bukan hanya untuk sekarang saja, tapi juga untuk bulan depan, untuk bulan seterusnya. Nanti di sesi akhir akan saya sampaikan rencana-rencana saya. Jadi kita memang kalau sesi refreshingnya materi mungkin sekitar 1 jam sampai 1,5 jam saja. Lalu nanti di setengah jam terakhir kita diskusi bareng-bareng ya tentang program ini akan dibawa kemana. Oke, itu sebagai pengantar. Ya, ini materi utamanya, bisa dilihat ya tentang bagaimana menjaga habit yang sudah teman-teman dapatkan selama sebulan kemarin. Ada 3 hal yang perlu dijaga dan juga dikembangkan, yaitu pertama mindset, kedua skill, dan ketiga actionnya. Kita akan bahas satu persatu.
Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung diketik di kolom chat ya. Nggak perlu menunggu saya memberikan kesempatan ya, biar nanti saya juga bisa langsung respon. Ya. Oke. Yang pertama, sebelum masuk ke bagian per satu-satu bagian ini ya, mindset, skill, dan action ini satu paket. Artinya mindset itu terkait dengan ya cara pandang, pikiran gitu ya. Itu penting dan teman-teman sudah mendapatkan ya di kelas yang sebelumnya mindset tentang kekuatan buku, the power of book, kemudian bagaimana mindset membaca yang kuat ya, makna membaca yang kuat, mindset tentang bagaimana speed reading ya, itu mindset nih, mindset. Speed reading lebih ke skills ya. Artinya mindset itu suatu belief atau kepercayaan, keyakinan yang mendasari untuk kita sebelum melakukan aktivitas. Kalau mindsetnya benar, insya Allah nanti aktivitasnya juga akan sejalan. Kalau mindsetnya kuat, baik, itu juga aktivitasnya juga akan kuat dan baik. Kemudian skill. Kenapa perlu ada skill? Karena kalau hanya mindset aja, itu cuma di kepala saja. Cuma pikirannya, oh saya mau jadi seorang yang punya minat baca yang baik, oh saya ingin menanamkan kebiasaan baca, itu mindset aja, oh saya yakin bisa, tapi belum menjadi sebuah keterampilan. Nah, maka munculnya skill. Karena itu kemarin sebenarnya teman-teman sudah saya berikan skill speed reading dan review buku. Itu speed reading sebagai bahan untuk melatih cara membaca, kemudian review buku, walaupun review buku masih yang basic ya, masih yang dasar saja dan belum praktek secara menyeluruh. Tapi udah cukup lah untuk yang fase yang kemarin. Kemudian yang terakhir adalah action. Ya, skill sama action agak mirip, cuma saya keluarkan sendiri jadi satu bagian action supaya ada penekanan. Ada hal secara khusus spesifik apa yang diharapkan dari atau dibutuhkan ya setelah adanya mindset dan skill tersebut. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu mindset. Ada 3 hal yang perlu kita tanamkan supaya kebiasaan baca ini terus tumbuh. Ya. Pertama tentang tahapan menanam bacanya ada di mana, kemudian bagaimana membaca menjadi bagian dari kehidupan, lalu yang terakhir bagaimana membaca menjadi sarana untuk belajar. Nah, yang pertama ini tahapan menanam kebiasaan membaca. Jadi teman-teman bisa lihat ya, tahapannya cinta bisa biasa. Ini saya, jadi saya mulai training atau workshop membaca itu sejak tahun 2017. Jadi hampir ya 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Kalau workshopnya sendiri sudah hampir 30 kali di berbagai kota ya. Dan saya terus mengembangkan metode ini dan ini makin kuat gitu ya. Makin apa istilahnya? Makin terasa bahwa namanya kita ingin membangun minat baca itu nggak cukup hanya sekedar ya baca aja gitu ya. Tidak cukup hanya sekedar review saja udah selesai gitu ya. Tapi dia adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Ini juga bisa menjelaskan gambar ini kenapa orang itu atau banyak di kita memang problem ya kita tahu ya problem membaca di Indonesia ini udah parah ya, kita peringkat kedua terbawah dari 61 negara yang disurvei, indeks baca kita 1/1000, artinya 1 orang saja yang punya minat baca yang baik dibanding 1000 orang, ya, dan seterusnya itu kan parah. Nah, untuk mengobatinya memang nggak bisa sekaligus, perlu ada tahapan. Nah, tahapan ini yang saya buat. Yang pertama adalah cinta, yang kedua bisa, kemudian biasa. Yang teman-teman sudah lakukan kemarin adalah tahapan yang kedua, yaitu bisa. Teman-teman sudah bisa membaca cepat, ya, teman-teman udah terampil membaca, udah buat reading plan, itu bisa. Itu ada di tengah-tengah.
Nah, tahapan yang sebelum itu apa? Tahapan sebelum itu dia ini cinta baca. Kalau pernah dengar ya Mbak Najwa Shihab ya, yang terpilih menjadi duta baca, beliau katakan ya jatuh cintalah dengan satu buku ya, supaya itu nanti menumbuhkan kecintaan terhadap buku, kemudian nanti mau baca lagi. Nah itu tahap sebelumnya. Nah teman-teman saya yakin udah lewat tahapan ini. Tapi ada loh orang-orang yang memang belum selesai di tahapan ini. Ya. Bagaimana dia menjadikan aktivitas membaca itu ya bukan sesuatu yang utama, bahkan bukan sesuatu yang penting. Ya, sehingga perlu ditanamkan cinta bacanya ini. Yaitu dengan minimal dia nanti suka dengan satu buku atau jatuh cinta dengan satu buku. Nah teman-teman kan jangan 1, mungkin 3, 10 juga udah biasa ya. Nah ini udah lewat teman-teman. Tapi ada orang-orang yang masih di tahapan cinta baca, bukunya itu belum selesai. Oke. Nah karena teman-teman ada di tahapan yang kedua, ada tahapan yang ketiga. Jadi ini teman-teman belum yang advance-nya atau belum selesai untuk menanam kebiasaan membaca. Tahapan yang lebih lanjutnya adalah biasa membaca. Jadi bisa sama biasa beda ya. Kalau bisa ya bisa aja gitu ya. Bisa naik mobil tapi biasa atau enggak kan. Bisa bisa pakai alat musik tapi biasa atau enggak kan beda ya. Artinya kalau kebiasaan itu lebih daripada bisa. Nah, apa targetnya? Targetnya ya udah biasa ini namanya juga biasa. Artinya kalau kemarin itu 1 bulan 2 buku, kalau udah biasa itu 1 minggu 1 buku. Itu sebenarnya minimal ya. Karena kalau udah jadi kebiasaan itu jangankan 1 minggu 1 buku, mungkin bisa lebih ya. Karena kan ada istilahnya membaca secara paralel. Mungkin 1 minggu bisa 2-3 buku sekaligus dibaca. Artinya kuantitas bacanya udah makin meningkat. Kemudian bukan hanya untuk diri sendiri bacanya itu, tapi juga untuk orang lain. Ini udah biasa membuat review buku atau biasa juga berbagi tentang isi buku. Berbagi isi buku tuh macam-macam ya. Review buku lewat Instagram itu salah satunya. Tapi bisa aja kan teman-teman cerita di lingkungan teman-teman masing-masing ya. Misalnya kalau yang kerjanya di kantor ya cerita, oh saya lagi baca buku ini, bukunya bagus begini. Nah itu cerita aja. Itu juga berbagi tentang review buku. Teman-teman yang di kampus cerita ke teman-temannya sesama mahasiswa, oh saya lagi baca buku ini loh, gini. Ya, jadi berbagi. Jadi kalau udah biasa baca buku ya senang aja gitu dengan aktivitas bukan cuma bacanya tapi juga berbagi kesenangan atau hasil dari membacanya. Kemudian yang tahapan biasa ini bagaimana nanti membaca bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oke, saya lupa ini pernah saya sampaikan atau belum ya tentang 4 jenis manusia berdasarkan minat baca. Tapi kalaupun udah ya ini jadi penguatan. Biasanya di workshop saya sampaikan di bagian awal untuk memberi gambaran tentang 4 jenis manusia berdasarkan minat baca. Ya. Jadi yang pertama itu nggak baca nggak mati, yaitu orang yang kalau dia dalam waktu 1 tahun terakhir itu jumlah buku yang dibaca bisa jadi nggak ada atau paling banyak 3 buku. Untuk 1 buku dihabiskannya bisa 2 bulan. Waktu untuk bacanya nggak ada waktu. Untuk beli buku, nggak ada dana untuk beli buku ya. Mendingan buat yang lain ya. Membaca itu nikmat, wah berat. Karena menurut mereka gimana? Karena menurut mereka nggak baca nggak mati. Ya, bener nggak kalau nggak baca nggak mati? Ya. Kalau nggak makan, nggak minum, ya bisa mati. Tapi kalau nggak baca, ya nggak mati kan. Ya, biasa aja. Ada orang-orang yang seperti ini. Ya. Dan buat mereka berat sekali itu aktivitas membaca itu. Kalau dikasih tugas kita adalah baca buku, langsung pening kepalanya. Kan? Nah ini orang-orang yang seperti ini prinsipnya atau
value-nya atau mindset-nya nggak baca nggak mati. Nah, ada berikutnya orang yang nggak baca, ya, dia mau, tapi, nah masih ada tapinya. Dalam 1 tahun nih 4 sampai 6 buku, satu buku bisa 2 bulan, ya. Kemudian waktu untuk membaca buku itu seadanya aja, ya. Seadanya aja. Kalau sempat baca, kalau enggak ya susah gitu ya. Kalau lagi nggak ujian baca, ya. Tapi kalau lagi ujian, wow, ujian UAS, UTS, wah, susah bacanya. Jadi sesempatnya aja. Biasanya bacanya pas liburan aja. Gitu. Nah, membaca itu nikmat, iya, tapi masih belum terampil. Nah, yang tahap berikutnya udah mulai naik, yaitu orang yang nggak baca, nggak asik. Ya, jadi setahun dia bisa 7 sampai 12 buku, atau satu buku 1 bulan lah. Waktu untuk baca diada-adain, diusahain. Membeli buku minimal 1 bulan sekali lah beli buku lah. Tapi daftar belinya belum banyak. Membaca itu nikmat, iya, buat orang-orang yang kategori ketiga ini. Nah, teman-teman, ini saya masukkan di kategori yang ketiga. Udah sampai di tahapan ini. Tapi ini bukan tahapan yang tertinggi. Tahapan yang tertinggi adalah orang yang nggak baca, nggak hidup. Jumlah buku yang dibaca 1 tahun terakhir lebih dari 12 buku. Bisa 20 buku, bahkan ya 30 buku lebih lah. Artinya satu buku bukan 1 bulan bisa lebih dari 1 buku, bahkan ya 1 minggu 1 buku. Kayak Bill Gates kan 1 week 1 book Bill Gates ya, 1 minggu 1 buku. Waktu untuk baca buku pasti ada. Jadi sesibuk apapun ya ada, karena dia udah terampil. Ya, sesibuk apapun udah biasa baca buku. Bahkan sudah istilahnya kayak ya karena namanya kebiasaan, kalau udah kebiasaan tuh kalau nggak dilakukan itu ada yang kurang. Ya, teman-teman pasti punya kebiasaan apa yang dilakukan setiap hari, kalau nggak dilakukan itu ada yang kurang. Kalau udah jadi kebiasaan, sama kalau baca udah jadi kebiasaan, itu pas malam ini kayaknya ada yang kurang ya, apa ya? Oh, belum baca buku. Kalau sudah baca, kalau udah membaca buku itu menjadi sebuah kebiasaan. Artinya mau sesibuk apapun diadakan waktunya. Membeli buku, wah ini sering banget. Ya. Beli buku dan juga punya wishlist-nya. Membaca itu nikmat sekali kalau buat orang-orang ini. Nah, targetnya Reading Habit Class itu mengajak semua pesertanya untuk masuk ke kategori ini. Nggak baca, nggak hidup. Nah, kalau yang kategori nggak baca, nggak mati, nah ini agak berat ya. Tapi saya lagi berpikir bagaimana juga caranya. Makanya nanti saya buka juga kelas cinta baca. Nah, teman-teman kemarin ada di kelas ini. Dari yang tahap kedua menuju ke tahap ketiga. Nah, sekarang tahap ketiga menuju ke tahap keempat. Emang ada nggak sih orang yang nggak baca, nggak hidup? Ada. Banyak teladan-teladan membaca. Ada yang kenal siapa ini? Ya, koleksi bukunya berjumlah 8.000 buku. Dia waktu meminang istrinya, dikasih mahar istrinya buku. Buku karyanya sendiri. Judulnya Alam Pikiran Yunani. Nah, dia bilang, aku rela dipenjara asalkan bersama buku. Karena dengan buku, aku bebas. Waktu pulang ke Indonesia dari Belanda, bawa 16 peti buku. Jadi waktu diasingkan dari Banda, ya, Banda Nera, kemudian dibawa ke Jakarta lagi, itu pesawatnya nggak cukup. 1 kali angkut, jadi harus 2 kali angkut. Nah, Bung Hatta ya, udah dijawab. Ini bukunya, saya lupa. Ini ada bukunya, saya beli, ada cetakannya sama kayak gini ya. Buku Alam Pikiran Yunani. Ini tulisannya Bung Hatta sendiri yang dijadikan mahar untuk calon istrinya Bu Rahmi Rahim. Ya, setelah beliau, jadi Bung Hatta kan gitu ya, sebelum Indonesia merdeka nggak mau menikah. Jadi Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, beliau nikahnya dulu bulan, saya lupa, September atau November gitu ya. November kayaknya. Jadi dicarikan oleh Bung Karno ya, calon istrinya. Jadi baru nikah setelah Indonesia merdeka. Kalau saya waktu menikah kemarin ngasih kado, ngasih mahar buku juga, tapi bukunya buku karya Ustadz yang lain, bukan karya saya. Nah, ini teladan baca buku di luar negeri ya. Artinya ini orang-orang yang nggak baca, nggak hidup.
ya, Bill Gates ya. Walaupun sekarang agak kontroversi ya karena dianggap jualan vaksin gitu ya. Terlepas dari kontroversi, Bill Gates sebagai seorang pembaca buku itu sudah diakui oleh seluruh dunia. Punya websitenya gatesnotes.com gitu ya. Yaitu beliau selalu berbagi aktivitas buku yang sudah dibaca. Dan walaupun dia backgroundnya IT, tapi bukunya apa? Bukunya ada yang sastra, kesehatan, yang politik. Jadi bukunya banyak. Dan orang-orang yang lain di sini ya, orang-orang yang memang buat mereka nggak baca nggak hidup, karena kalau nggak baca artinya mereka kekurangan ilmu informasi, yang informasi itu dibutuhkan untuk mereka ya berpikir dan berkembang. Nah, jadi kita penting untuk bagaimana menjadikan aktivitas membaca ini sebagai bagian dari kehidupan. Kalau udah jadi bagian dari kehidupan itu akan ya melekat dengan sendirinya. Nah, supaya lebih dalam lagi, ya, mindset yang harus ditanamkan adalah bagaimana membaca buku sebagai sarana belajar. Nah, belajar itu jangan disempitkan maknanya hanya di bangku kuliah atau sekolah formal. Ya. Ibaratnya kita SD, SMP, SMA sudah, kemudian udah kuliah S1, ya, S2, mungkin nanti S3 atau ada yang udah S3, terus habis itu selesai. Enggak. Jadi itu belajar secara formal. Tapi sebenarnya belajar yang lebih benarnya lagi atau belajar yang lebih esensi lagi adalah ya belajar ya madal hayah gitu, dari kita lahir sampai ke sampai kita wafat gitu. Belajar sepanjang hidup kita. Nah, proses belajar inilah yang sebenarnya perlu dikuatkan, dan juga bagaimana menjadikan buku sebagai sarana belajar. Karena sebenarnya belajar itu bisa dengan berbagai macam cara, ya. Belajar dengan ya sekarang online ya banyak ya, karena situasi pandemi sekarang seperti sekarang ini orang ya akhirnya belajar online semua, dia ya kuliah PJJ ya, terus yang lainnya juga ya banyak training jadi online seperti kita sekarang ini kan. Tapi ada lagi bagaimana kita menjadikan buku sebagai sarana pembelajaran. Kalau kata Adler, pengarang buku How to Read a Book, ya buku itu adalah guru. Ada cara belajar bersama buku. Kalau dengan guru langsung kita bisa berdialog, tapi kalau dengan buku ya memang nggak bisa berdialog. Nah itu ada strateginya, ada caranya. Tapi yang penting kita pahami adalah bahwa buku itu bisa dijadikan sarana untuk belajar, dan penting karena di mana ada ilmu ya biasanya di situ ada bukunya, dan sebaliknya di mana ada buku di situ ada ilmu. Nah, walaupun ada metode pembelajaran yang lain, ada YouTube lah, ada ada sekarang juga berkembang ada audio podcast ya. Tapi buku itu tidak tergantikan sepenuhnya. Apalagi banyak buku-buku klasik yang memang nggak ada videonya gitu. Ya kalau buku-buku baru ya ada videonya kan, buku Malcolm Gladwell ada yang reviewnya, orangnya juga masih ada. Tapi kayak buku Muqaddimah ya Ibnu Khaldun, ya kan adanya bukunya aja. Ya mau nggak mau kita harus baca bukunya. Jadi buku itu nggak tergantikan sepenuhnya dengan yang lain. Walaupun bukan berarti saya di sini buku itu ada segalanya, enggak. Ya. Tetap bisa jadi ada juga sarana yang lain yang lebih efektif, misalnya dengan dengerin langsung. Ya. Tapi buku itu tetap tidak tergantikan sepenuhnya dengan yang lain. Ada hal-hal yang tidak bisa digantikan walaupun secanggih apapun teknologi yang ada sekarang. Sehingga kita juga perlu membangun mindset bahwa buku ini adalah solusi untuk kehidupan. Setiap kita ada masalah, sebenarnya ada bukunya. Karena setiap penulis memulai menulis buku itu dari masalah. Itu yang dia. Ya, baik fiksi ataupun non fiksi. Tapi bedanya ya penulis mencari solusi juga. Jadi nggak cuma nyari masalah, tapi nyari solusi kemudian dijadikan buku. Kalau nggak ada masalah, belum ada bukunya, berarti itu kesempatan untuk kita membuat buku dari masalah.
Ya, artinya hampir sebagian besar apa sih masalah kita, ada masalah keuangan pasti ada bukunya, masalah pergaulan pasti ada bukunya, masalah keluarga pasti ada bukunya. Nah kalau udah membaca dijadikan sarana sebagai pembelajaran itu ya akan jadi sesuatu yang melekat gitu. Jadi kalau kita jadi pembelajar sejati ya kita belajar sepanjang hidup, ya udah jadi bersama buku terus aja. Oke, ini bagian yang pertama. Silahkan kalau udah ada pertanyaan. Kita udah ada 19 orang di sini ya. Boleh share sambil kita ngecek di sini satu kata atau satu kalimat yang didapat dari bagian yang pertama ini. Nah, teman-teman ketik di mana ya? Di grup chat biar nggak mengganggu ini. Di grup chat yang Zoom-nya. Ya. Boleh ketik insight tentang mindset. Nah, apa yang teman-teman dapatkan dari yang pertama ini, yang tadi kita bahas tentang mindset. Kita baca. Silakan. Dari Ishak, membaca itu proses yang berkelanjutan. Berubah ya. Berubah apa nih Bu Desi? Berubah jadi lebih baik tentunya ya. Ada lagi yang lain yang mau share? Oke, silakan. Dari Debbie, dikuatkan kembali terkait mindset kita membaca. Buku tidak sepenuhnya tergantikan, maka membaca itu sebuah kebutuhan. Yap. Oke, silakan yang lain boleh share juga. Kita lanjutkan bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua itu terkait dengan skill. Ya, mindsetnya sudah. Sekarang skillnya, keterampilannya. Nah, keterampilan ini teman-teman sudah dapatkan yang waktu kelas yang kemarin. Keterampilan apa? Ada dua ya, membaca buku dan speed reading dan cara review buku. Kemudian ada tips-tips ya yang saya berikan juga. Itu baru 6 tips aja ya. Ada tentang baca paralel ya, bacanya alur mundur ya. Nah itu tips baca. Nah sekarang ada skill yang lain juga yang perlu ditingkatkan atau perlu dibangun juga untuk kita bisa maintain kebiasaan membaca ini. Ada 3 setidaknya, ini setidaknya ya, artinya banyak lagi yang lainnya. Yang pertama, mendapatkan buku dengan tepat dan legal. Jadi kalau nanti kebiasaan baca itu udah tumbuh, itu ngelihat buku itu udah kayak apa ya, kayak makanan gitu ya. Kayak orang lapar lihat makanan. Itu yang saya bilang, kalau saya ngelihat buku tebal itu udah kayak ngelihat apa ya, ngelihat vineta gitu kan. Artinya ngelihat sesuatu yang enak nih. Makin tebal bukunya, makin penasaran nih kok buku tebal apa nih ya? Tentang apa nih bukunya? Karena melihat itu sebagai sesuatu yang pasti ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Nah itu kalau mindsetnya udah benar terbangun dan akhirnya pengen nyari buku-buku terusnya. Nah cuma masalahnya ya kita ini kan juga apa ya? Karena saya ikut ada sesi webinar, nggak ikut sih ya, lihat rekamannya gitu tentang diskusi tentang masa depan buku di era pandemi sekarang ini dan agak menyedihkan ya, dalam arti
pemerintah sendiri support tentang literasi ini masih sebatas apa? Sebatas ya di permukaan saja gitu ya. Nggak ada di Kemendikbud itu divisi yang ngurusin tentang buku secara khusus tuh nggak ada. Buku yang ada di Kemendikbud itu perspektifnya adalah buku teks atau buku ajar aja. Tapi kalau buku kayak non fiksi ya itu atau buku fisik itu nggak ada yang ngurusinnya. Ada dulu Dewan Buku tapi kemudian dibubarkan. Artinya support pemerintah itu emang minim dibandingkan kalau kita lihat negara lain itu bahkan di masa pandemi ini ada yang diberi subsidi ya, saya lupa di beberapa negara itu warganya diberikan subsidi untuk beli buku ya, supaya mereka nyaman di rumah ya. Kemudian juga ada subsidi untuk harga buku supaya murah ya. Artinya memang ya negara kita masih dengan masalahnya ya, kebijakannya tidak berpihak pada literasi. Walaupun ada misalnya pengiriman buku gratis ya setiap tanggal tertentu ya, saya lupa ya. Tapi itu juga nggak terlalu membantu. Sementara kita butuh buku-buku yang bagus. Nah ini memang jadi masalah ya. Akhirnya apa? Banyak buku-buku yang ilegal yang beredar ya. Nah ini banyak yang mengeluhkan ya. Mas Terelie udah keluar-keluar dia. Mas Firsa Besari juga di YouTube-nya bikin konten sendiri tentang buku bajakan ya. Di Tokopedia, di Bukalapak juga banyak orang jual buku ya KW gitu kan. Ya bukunya Pram ya, yang satu buku itu harganya bisa 100.000, itu cuma 20.000 dipaketin 4 buku 100.000, itu kan ilegal. Belum juga e-book yang ilegal yang bertebaran. Nah itu memang kondisi kita. Nah ketika nanti sudah muncul minat baca dan udah bisa baca, untuk bisa semakin biasa baca kita butuh buku banyak dan cara dapetin bukunya harus benar juga. Harus benar ya supaya berkah ya, dengan tepat ya dan juga legal. Benar ya, tepat dan legal tuh dua hal yang berbeda. Tepat tuh artinya banyak kalau teman-teman nanti ke book fair ya nyari bukunya tuh nggak sembarangan, itu harus sesuai dengan yang jadi kebutuhannya. Jangan mentang-mentang mungkin baru dapat THR misalnya beli buku sebanyak-banyaknya, enggak, harus disesuaikan juga dengan kebutuhan, harus tepat. Kemudian juga legal. Nah, legal itu artinya bukunya bukan buku bajakan, baik yang e-book ataupun buku fisik. Nah itu ada cara-caranya. Itu harus ya nanti detailnya ada ya cara. Nah salah satunya adalah dengan yang terkenalnya dengan Ipusnas, itu salah satunya. Ini belum banyak yang tahu mungkin ya. Ipusnas ini secara umum ya. Tapi kalau yang gemar buku biasanya udah tahu Ipusnas. Tapi memang ada keterbatasan Ipusnas ini. Tapi dengan segala macam keterbatasannya Ipusnas itu udah legal. Kita mau nyari buku-buku Hamka, bahkan buku yang kemarin ada, saya lupa siapa ya, Diana ya, yang tentang membaca cepat karangan Pak Muhammad Nur itu ada di Ipusnas. Nah, keterampilan ini perlu dimiliki, mendapatkan buku secara tepat dan legal. Kemudian yang kedua, keterampilan apa? Keterampilan mencatat hasil bacaan. Jadi teman-teman nanti setelah udah biasa baca, itu ditingkatkan lagi skillnya dengan membuat catatan hasil bacaan. Ini contoh aja, mind map yang saya buat tentang buku Goodbye Things, ya. buku tentang apa, rapi-rapi lah, bersih-bersih ya. Itu saya buat mind map-nya seperti ini ya, pakai tablet ya. Sebenarnya pakai kertas biasa juga bisa. Ini contoh aja. Bagaimana dalam aktivitas membaca itu nanti ada cara mencatatnya. Nah itu macam-macam cara mencatat. Ada yang cara mencatatnya di buku, ada yang cara mencatatnya di luar buku ya. Nah itu beda-beda. Yang pasti dengan mencatat inilah kita akan bisa semakin mengingat apa yang sedang kita baca. Bahkan bukan hanya mengingat, tapi juga berpikir, menganalisa, dan seterusnya. Ya.
Sehingga nanti kualitas membacanya bisa meningkat. Nggak cuma sekedar baca, udah selesai. Ya. Tapi ada catatan yang dibuat dari hasil bacaan. Nah, yang ketiga, membuat review buku. Teman-teman memang udah dapat materinya ya, review buku. Tapi itu materi yang perlu diasah lagi. Ya. Perlu diasah lagi. Supaya menjadi kebiasaan, supaya menjadi satu paket. Memang tidak semua buku perlu direview, cukup yang bagus dan yang penting-penting aja. Tapi jangan sampai lupa untuk mereview buku. Ya kalau bisa sih, kalau bisa ya 1 minggu 1 buku dibaca dan juga direview. Ya kalau nggak bisa minimal 1 bulan sekali membuat review buku. Jadi ini jadi satu paket, bukan hanya baca tapi juga membuat review buku. Nah, keterampilan membuat review buku itu perlu diasah karena ya itu banyak skill-skill yang harus dilatih. Skill kalau mau jadi seperti yang di slide ini ya, ini kan di Instagram ya, itu skill fotonya misalnya, ya, skill menulisnya 300 karakter, ya, itu perlu dilatih. Ya. Sehingga nggak cuma sekedar ya sekali jadi udah dia atau sekali buat udah, tapi perlu dilatih terus menerus ya. Nah ini skill yang ketiga ya. Nah ini 3 skill ini yang setidaknya perlu dimiliki untuk bisa menanamkan atau mengembangkan, menjaga kebiasaan baca buku. 3 skill. Ada skill-skill yang lain nanti bisa saya tambahkan, tapi setidaknya 3 ini udah teman-teman bisa dapat gambaran bahwa kalau kemarin udah speed reading, udah review buku, itu baru skill di tahapan bisa membaca, tapi di tahapan berikutnya ada skill-skill yang harus dimiliki. Oke, itu yang kedua. Nah, terakhir, nah itu modal yang ketiga. Model yang ketiga yaitu berupa action. Berupa action. Action ini kenapa saya munculkan karena dia gabungan. Istilahnya mindsetnya udah, skillnya udah. Ya. Nah supaya lebih tajam lagi, ada action yang secara spesifik harus dilakukan. Apa aja itu? Nah, setidaknya 3 ini. Yang pertama, 1 week 1 book. Jadi 1 minggu 1 buku itu sesuatu yang sangat mungkin teman-teman sekalian. Dan bahkan teman-teman udah membuktikan. Karena kemarin gitu ya, program kita 1 bulan 2 buku, tapi ternyata ya waktu bacanya cuma 2 minggu. Teman-teman sudah membuktikan. Itu 1 minggu 1 buku itu mungkin. Nah, tapi yang perlu dijaga adalah kelanjutan atau konsistensinya. Ini contoh aja bagaimana buku Strawberry Generation itu 280 halaman. Ya kata-katanya ada 59.000, kalau kecepatan bacanya ada 250 kata per menit, ini cuma 4 jam aja dibutuhkan. Kalau kecepatannya 250 kata per menit, itu standar, belum memakai speed reading. Kalau udah pakai speed reading bisa 2 kalinya. Ya, artinya bisa jadi cuma 2 jam aja duduk nih baca Strawberry Generation ini. Kalau udah makin terlatih lagi bisa jadi cuma 1 jam aja baca buku Strawberry Generation. Jadi kalau bisa 1 jam, 2 jam, 4 jam, ya ngapain 1 minggu? Ya, sayang. Karena maksudnya gini, akan apa ya? Kalau nanti teman-teman menjadikan buku sebagai bagian dari kehidupan, kemudian menjadikan buku sebagai proses belajar, itu akan semakin haus tentang buku. Bahkan sampai pada titik istilahnya, ya saya rasakan sendiri itu. Buku tuh banyak. Jadi semakin banyak membaca itu bukan semakin ngerti ya, semakin ngerti ya, tapi semakin banyak membaca justru semakin nggak taunya, semakin merasa bodoh, semakin ingin baca lebih banyak lagi buku-buku yang lainnya. Baca buku yang tadi nih, buku Falsafah Hidupnya Hamka. Udah baca 1 buku ini, ternyata Hamka punya buku-buku yang lain. Itu jadi pengen baca lagi, tapi ya waktu kita terbatas.
Sehingga akhirnya kita perlu mengatur strategi bagaimana ya setidaknya 1 minggu 1 buku, dan itu sangat memungkinkan. Bagaimana untuk mencapainya? Teman-teman sudah ya secara tidak langsung sudah saya berikan strateginya, tapi ini ada strategi yang lainnya gitu ya untuk lebih menajamkan aja gitu. Nah, ini perlu satu sesi sendiri untuk menjelaskan ketampilan membaca 1 minggu 1 buku. Ada skill yang harus dibangunnya. Nah, berikutnya adalah skill tentang bukan skill. Ya, actionnya adalah berbagi review buku. Ya. Seperti yang saya sampaikan, berbagi review buku itu banyak ya, bukan hanya review buku yang Instagram yang saya contohkan. Bisa berbagi review buku tuh teman-teman bikin klub baca, atau nggak harus klub baca. Kadang-kadang klub biasa aja, atau ya di grup keluarga atau di grup angkatan di kampus gitu ya. Sekali-kali teman-teman singgung ya, walaupun nggak disebut, oh saya mau berbagi review buku gitu. Enggak. Teman-teman bisa bilang, oh ini lagi masa COVID, masa COVID seperti sekarang ini, kita harus jaga kesehatan. Oh kemarin saya baca buku nih, buku cara sehat Rasulullah dari Dr. Zaidul Akbar. Bukunya bagus loh, isinya begini. Nah itu review buku, berbagi kenikmatan baca, berbagi hasil bacaan. Jadi nggak harus dalam bentuk itu, dalam bentuk apa online gitu ya, bisa juga offline. Nggak harus dalam bentuk Instagram yang saya sering contohkan itu. Intinya bukan hanya kita yang menikmati apa yang sudah kita baca, tapi kita bagi kepada orang lain. Nah itu kan manfaatnya buat kita, otomatis buat kita udah pasti tuh, karena kita jadi ingat apa yang sudah dibaca. Kemudian juga buat orang lain manfaatnya. Orang lain tuh jadi ikutan pengen baca. Ini saya kasih contoh, kemarin saya berbagi di Instagram Story ya. Saya berbagi, saya baru beli buku. Ini bukunya ya, Mengubah Lelah Menjadi Lelah ya. Ini sebenarnya buku lama ya, buku 2017. Saya waktu itu beli nggak ya, masih ragu-ragu ya. Tapi akhirnya jadi beli juga ya. Ya mungkin kalau secara isi bisa jadi udah banyak diulang atau dari material lain. Tapi bukunya bagus lah, keren. Tebalnya 500 halaman, isinya ada yang ya desainnya menarik ya. Ya daging semua gitu kan. Harganya cuma 60 ribuan. Nah ternyata dari saya share di Instastory itu banyak yang DM saya tuh. Ini Mas beli bukunya di mana? Beli bukunya di mana gitu kan. Mereka pengen beli buku juga ini. Padahal saya nggak ngajak. Saya cuma cerita aja gitu. Cerita bukunya bagus loh gitu, dan saya juga belum baca padahal gitu. Saya cuma share ini bagusnya ini aja, sama saya kasih spotlight. Bagusnya apa sih, ada yang gambarnya, komiknya, ada ayatnya dan sebagainya gitu. Ya, apalagi kalau share review bukunya gitu, tambah banyak lagi yang mau baca bukunya misalnya. Nah ini artinya memberi manfaat buat orang lain juga. Kan kalau kita menjadi jalan kebaikan buat orang lain, misalnya kita dapat pahalanya juga kan, itu manfaat yang lainnya lagi tuh ya. Kita merekomendasikan buku yang orang lain mengambil rekomendasi kita juga, bahkan orang lain bisa mendapatkan kebaikan dari buku itu gitu. Ya walaupun bukan kita penulisnya, tapi kan dapat informasinya dari kita ya. Jadi manfaatnya bukan buat hanya kita, tapi juga buat orang lain. Ini kalau kita melakukan action berbagi hasil bacaan kita. Nah yang terakhir, saya lebih materi bagian penutupnya ini, yaitu belajar dari buku. Kalau teman-teman ingat, waktu di closing kemarin saya menyampaikan di audio bagaimana setelah baca buku tuh kita harus mengevaluasi. Ya. Kalau udah baca terus bagaimana? Maksudnya apa yang sudah kita dapat, apa yang kita dapatkan dari apa yang kita baca tersebut. Kita perlu mengevaluasi supaya kita nggak cuma apa ya, nggak cuma baca aja gitu ya. Tapi ya dapat
manfaat dari apa yang sudah kita baca. Saya ngasih contoh, ini saya pernah nge-share gambarnya apa? Gambar apa itu? Ya, gambar madu ya. Gambar toples ya. Toples, kemudian itu hasil olahan ada jahe, ada kunyit segala macam ya. Saya ingin berbagi ya, bahwa setelah saya membaca buku Jurus Sehat Rasulullah-nya Dr. Zaidul Akbar, kemudian saya praktekkan ya, saya bikin rebusan sereh kan, kemudian jahe, kunyit itu secara rutin. Dan hasilnya yaitu fotonya aja kalau udah rebus ya. Saya jadi punya kebiasaan ke tukang sayur dan beli sereh dan beli jahe ya. Saya jadi tahu temulawak tuh aslinya kayak gimana gitu. Biasanya cuma beli bubuknya doang kan. Nah, ini gambaran bagaimana setelah baca itu saya praktekkan. Nah, penting sekali dari apa yang sudah kita baca itu kita praktekkan. Kita nggak cuma sekedar baca aja. Jadi kita ambil minimal satu lah gitu. Apalagi kalau bukunya memang bagus sekali. Seperti buku Atomic Habit yang menginspirasi saya gitu kan. Kemudian akhirnya saya malah bikin review bukunya jadi 15 tulisan, 15 postingan. Gitu. Jadi ini jadi bahan evaluasi kita supaya kita nggak cuma sekedar baca aja, tapi nggak cuma yang puas udah baca udah selesai, tapi kita bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah kita baca. Dan memang ya setiap buku tuh punya keunikan masing-masing ya. Ya tadi ada buku JSR yang seperti itu cara implementasinya, kan ada buku atau Habit ya seperti itu. Kalau buku fiksi gimana ya beda-beda, tergantung apa yang hikmah yang kita bisa dapatkan masing-masing. Oke teman-teman, itu materi kita ya. Selanjutnya kita diskusi dan tanya jawab. Silahkan boleh di chat atau mau disampaikan secara langsung dari materi yang sudah saya berikan ya. Boleh, ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah sudah ada 21 orang ya yang bergabung. Perbedaan paling dari Ika, perbedaan paling signifikan antara review, resensi. Oh iya, ini kemarin ada yang nanya juga. Fatimah mau menyampaikan langsung. Fatimah, silakan bisa di unmute kalau mau menyampaikan langsung. Sambil saya, gimana Fatimah mau menyampaikan langsung? Ini angkat tangan soalnya. Silakan kalau mau menyampaikan langsung bisa di unmute dan langsung disampaikan. Oke, saya jawab dulu ya yang dari Ika. Jadi review, resensi, ada lagi resume, ada summary, ada ringkasan, ya. Istilahnya macam-macam gitu ya. Ini pengalaman saya. Jadi kalau resensi itu murni ya isi buku diringkas, resensi. Resensi
Ya artinya memang bukunya ada 10 bab, ya udah diringkas aja. Jadi isinya apa sih, bab 1, bab 2, bab 3, ya. Resensi. Tapi biasanya nggak banyak opininya gitu ya. Maksudnya nanti dari si peresensi ya isinya apa ya itu yang dia ringkas aja. Nah, ada kalau review itu udah ada opininya. Akhirnya nanti bisa bilang, oh ini bukunya bagus, oh ini bukunya nggak bagus, ya. Oh dibandingkan buku yang satunya lagi keunggulannya ini, kelemahannya ini, dan seterusnya. Jadi udah ada opini tambahan itu kalau review. Summary juga ada, bahkan ya di luar negeri itu ada yang bikin summary ya, ringkasan ya. Kalau ringkasan ya kayak di aplikasi Blinkist, atau kalau yang versi Indonesianya Pintar ya itu ringkasan aja. Dia nggak akan bilang oh ini bukunya bagus atau bukunya jelek, nggak bilang. Ya, isinya apa ya itu yang dia ringkas. Itu summary, ringkasan, ya resensi gitu. Tapi kalau review tuh udah ada opini. Nah biasanya di koran-koran itu udah masuk review ya. Maksudnya biasanya ditambah kalau di koran atau di yang website itu biasanya udah ada pandangan-pandangan dari orang yang membaca bukunya lalu memberikan komentar ini seperti apa sih, bukunya bagus atau enggak. Ya, itu udah masuk ke review. Gitu ya. Dari Sri Nuryanti, untuk menulis review apakah efektif hanya Instagram? Oh enggak. Bebas. Ya, Instagram itu kalau dibandingkan platform lain memang saya rasa Instagram yang paling, ya buat saya ya paling nyaman untuk seorang pembaca buku, karena ya ada istilahnya bookstagram gitu ya. Bookstagram artinya orang yang suka Instagram dan suka buku juga. Ada YouTube juga ada BookTube ya, orang yang mereview buku di channel YouTube-nya. Tapi kenapa saya katakan Instagram itu lingkungan yang kondusif buat membaca buku, karena hampir semua penerbit buku itu punya akun Instagram. Tapi nggak semua penerbit buku itu punya akun YouTube misalnya, jarang kalau akun YouTube. Nggak ada. Twitter ada, cuma jarang yang aktif. Tapi sebagian besar penerbit buku-buku yang besar, Gramedia, Republika, Mizan, atau penerbit-penerbit yang indie sekalipun itu ya punya akun Instagram, dan banyak toko buku itu ya jual bukunya di Instagram. Jadi ada update buku baru, bahkan PO itu di Instagram. Penulis-penulis ya sekarang juga banyak kan yang share informasi buku yang sedang dia tulisnya itu di Instagram. Itu Mas Hadi ya. Mas Hadi ini yang penulis aslinya nih. Kalau saya masih belajar menulis buku. Jadi kalau mau pakai yang lain silahkan, mau pakai blog pribadi ya silahkan, mau pakai Facebook, pakai Twitter, Goodreads juga silahkan. Cuma memang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Kalau di yang dibutuhkan sebenarnya selain kita memberi adalah feedback, ya. Feedbacknya, ya nggak bisa dinafikan, memang butuh itu juga. Nah, artinya gini, kalau teman-teman bikin, lo nggak ada yang baca, kan nggak enak juga kan? Atau yang baca dikit kan nggak enak kan? Nah, pasti akan nyari lingkungan yang nyamannya. Nah, silahkan teman-teman cari yang nyaman di mana. Ya, kalau nyamannya di Facebook ya apa-apa. Ada teman saya yang memang ya agak old gitu ya. Kalau dia main ke Instagram, oh dia lebih susah. Akhirnya dia share review bukunya di Facebook dan banyak yang like, banyak yang komen ya. Ya nggak apa-apa gitu. Dia lebih nyamannya di Instagram. Ada orang yang udah kadung punya blog pribadi dan memang udah terkenal blog pribadinya, akhirnya bikin share bukunya di blog ya, lalu nanti dia kirim linknya di Facebook atau di Twitter ya nggak apa-apa juga. Jadi senyamannya aja. Kalau di Goodreads itu dia apa ya, ketumpuk sih ya soalnya ya, dan platformnya itu kalau di handphone juga kurang nyaman kalau di Goodreads ya. Paling Goodreads saya pakai buat nanya-nanya kalau mau beli buku ini ratingnya berapa, terus tanggapan orang berapa, bagaimana, itu biasanya saya pakai. Agak jarang saya sendiri pakai Goodreads.
Twitter juga jarang. Kalau dulu ada cold tweet, ya sekarang udah agak jarang. Twitter sekarang buat berita-berita yang ukurannya 1 jam, 2 jam gitu. Itu orang yang di Twitter. Jarang review buku di Twitter. Gitu ya, dari Mbak Siti. Kemudian dari Debbie Zalina. Bagaimana tipsnya membaca sekaligus mereview yang efektif? Biasanya saya menampilkan keynote di poin penting yang sekiranya bisa bikin satu atau tulisan pembelajaran penting untuk ditulis yang membaca sebagai review. Tapi ketika sudah selesai buku, jadi agak menyerah karena banyak sekali poin penting di buku tersebut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada keterampilan mencatat. Jadi memang keterampilan mencatat itu satu hal tersendiri ya, keterampilan mencatat itu. Ada materinya gitu ya. Tapi secara umum gini, mencatat itu sebenarnya bebas aja. Mau mind map, mau di bukunya atau mau di luar bukunya. Dan yang paling efektif itu baca dan mencatat. Jadi nggak nunggu selesai dulu. Jadi baca apa yang penting, ditandai ya, di highlight pakai stabilo atau dicoret garis bawah ya, atau ditulis di buku yang lain, atau diketik misalnya di notes kita gitu ya, atau di potret gitu ya, tuh bagian yang pentingnya lalu disimpan di folder pribadi kita, itu nggak masalah. Tapi sekaligus itu, ketika baca catat, baca catat, baca catat. Nah, nanti bagaimana membuat review bukunya? Kalau saya biasanya membuat review bukunya setelah selesai baca semuanya, lalu nanti catatan-catatan itu dikumpulkan. Ya, kalau itu ada di kertas ya dikumpulin catatannya, atau kalau yang berwarna yang kita udah highlight itu kita baca aja berwarnanya itu, kita baca ulang sekali 2 kali sehingga nanti udah dapat gambaran. Kalau udah dapat gambaran bukunya, nanti kita tembak 1-2 hal yang mau kita angkat untuk kita jadikan angle untuk membuat review bukunya. Kita angkat ini dari sudut mananya, dari bab berapanya, ya, dari sisi apanya. Karena kita udah dapat gambaran itu. Nah, poin angle awalnya itu cuma jadi pemantiknya aja untuk membuka nanti keseluruhan isi bukunya. Nah, itu masuk ke nanti strategi penulisan. Nah, makanya saya akhirnya bikin mind map ya, bikin mind mapnya. Tapi kalau udah bikin mind map, saya biasanya bikin caption juga, caption dari bagian mana yang perlu di highlight dari satu. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Kita masih ada waktu ya. Kalau saya men-setting sebenarnya diskusinya sampai 11.30. Karena nanti setengah jam terakhir sebelum jam 12 ada kita diskusi tentang kelanjutan forum kita. Dari Febri Ika, pendapat lagi tentang membaca buku ilegal. Jadi dengan kondisi kita sekarang memang dilematis ya teman-teman sekalian. Dilematis dalam arti kita pengennya bisa banyak baca buku, mendapatkan buku juga dari sumber-sumber yang terpercaya juga. Tapi kendalanya ya buku mahal gitu ya. Mahal tuh dalam arti ya kalau beli buku fisik, belum kalau teman-teman yang di luar Jawa misalnya ongkos kirimnya bisa lebih mahal daripada harga bukunya gitu. Tapi kita harus menjaga idealisme kita dalam arti gini. Saya menjaga kalau beli buku itu pasti buku yang resmi. Kalau harganya udah nggak normal, itu maksudnya harganya murah itu udah dipastikan ini buku KW, kecuali buku bekas. Ya, kecuali buku bekas. Ya. Kan kalau saya biasanya di Tokopedia atau di Bukalapak itu ada keterangannya baru atau bekas. Tapi kalau harganya itu satu buku 20.000, 30.000 itu udah pasti buku bajakan. Ya. Nah, kita hindari beli buku bajakan. Kemudian kalau ada yang share ebook ya, ebook yang nggak jelas sumbernya itu juga kita batasi.
Kita bahasnya dalam arti ya saya ikut channel Telegram ya. Dan itu banyak yang menyebarkan buku-buku yang nggak bagus lah. Maksudnya bukunya bagus, gitu, tapi dia menyebarkan bisa jadi tanpa seizinnya. Bahkan ada yang mohon maaf, gitu, dia nyebutnya sedekah e-book gitu ya. Padahal nggak tahu ada izin atau enggaknya. Ya kita kalau saya ikut, jujur saya ikut ya. Untuk tahu judul-judulnya aja, judul-judul, dan saya ngelihat kalau memang ada yang menarik, kalau saya lihat sekilas ya. Tapi saya tidak menggunakan untuk membacanya secara utuh. Dan saya akan berusaha untuk membeli bukunya kalau memang saya butuh bukunya. Jadi itu saya gunakan untuk ya semacam katalog aja lah gitu. Tapi kalau ada buku aslinya, saya akan berusaha beli buku aslinya. Enggak jangan membuat diri kita nyaman dengan buku bajakan, kecuali dalam kondisi terpaksa. Cuma kadang-kadang kondisi terpaksa itu ya bagian dari persepsi kita sendiri sih. Kalau memang kita sebenarnya bisa beli buku, ya jangan ngaku-ngaku nggak bisa beli buku gitu. Karena saya bukan penulis buku asli, belum lah gitu. Saya sedang mau menerbitkan buku kan, jadi penulis buku. Tapi saya bisa merasakan lah kalau udah nulis buku, terus bukunya dibajak, itu nggak enak gitu. Apalagi kalau yang profesinya memang penulis aja, paham ya? Maksudnya memang menggantungkan aktivitasnya penghidupan itu dari nulis buku. Kecuali dia menulis buku itu sambil kerja di tempat yang lain, atau menulis buku dia juga punya sumber pemasukan yang lain. Tapi ada orang-orang yang memang ya kayak Kang Maman Suherman, penulis buku ya udah menulis aja kerjaannya gitu. Artinya dia menghidupi keluarganya, dirinya dan keluarganya itu dari buku. Royalti dari buku itu sebenarnya nggak terlalu besar ya, maksudnya kalau dibandingkan pekerjaan biasa yang katakanlah sebulan dapat UMR, bisa jadi royalti penulis buku tuh ya mungkin cukup kalau bukunya laris, bestseller gitu. Tapi kalau bukunya nggak laris, nggak bestseller, jadi risiko juga. Nah, kalau kita paham itu, kita akan merasa lah bahwa nggak enak beli buku bajakan. Nggak enak. Lebih baik kita beli buku, kita nabung lah gitu, untuk bisa beli buku. Nah, atau ya minimal pinjem dari teman yang udah beli bukunya gitu. Jangan sampai kita menguburkan pembajakan sendiri. Kalau ada teman-teman yang nyaman dengan buku bajakan, kita ingatkan. Ya walaupun mereka pasti punya alasan ya macam-macam lah, wah ini darurat lah atau apalah gitu ya. Tapi tetap aja nggak bisa dibenarkan. Gitu ya. Oke. Masih ada dari Ishak, mau nanya langsung, boleh Ishak, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya. Jadi sebenarnya suka banget sama materinya yang terkait mindset, skill, sama aktivitas atau action. Nah, kan kalau saya mungkin, mohon maaf kalau agak out, Bang, cuman menurut saya masih berkaitan gitu. Ini juga lagi cari tahu gimana sih caranya bangun mindset, skill, sama aktivitas itu buat anak-anak gitu. Kan saya jadi lagi aktivitas saya guru SD gitu, khususnya wali kelas 3. Nah gitu, jadi emang gimana sih mindset? Cuman mungkin ada satu case khusus yang mau saya diskusikan sama Abang. Jadi ada anak kelas 3, itu perempuan. Nah dia nih emang mungkin kalau saya lihat akhirnya waktu dia bersama buku itu luar biasa gitu. Jadi bahkan emang orang tuanya itu sibuk gitu, tapi akhirnya orang tuanya punya salah satu habit yang bagus gitu untuk mengganti ketiadaannya di kegiatan sehari-hari gitu, karena memang berangkat kerja itu sangat pagi dan pulangnya sangat malam, itu anaknya dikasih buku gitu. Nah akhirnya si anak ini emang kemampuan bacanya itu cepat gitu. Nah jadi kadang ada waktu itu sampai diskusi sama orang tuanya, bahkan biasa tuh mungkin seminggu sekali tuh beli 1 atau 2 buku gitu. Atau paling lama ya sebulan sekali tuh
udah satu atau dua buku. Tapi sama anaknya ini dihabisin dalam waktu 2 jam. Dalam waktu sejam gitu. Nah, jadi Bagus dong ya. akhirnya juga, iya akhirnya sebagai guru juga bingung gitu. Tapi kan waktu ngelihat buku, waktu itu pertama kali di awal semester ngelihat bukunya masih kayak buku anak-anak, terus udah digantilah jadi yang lebih bagus. Nah, kemarin juga bukunya udah 30% gambar, 70% narasi gitu atau tulisan. Nah gitu. Nah tapi sekarang akhirnya kita bingung nih sama anak ini. Kita tahu dia baca cepat, tapi kita nggak bisa memahami bagaimana dia membacanya gitu. Kemarin sempat apa namanya, kayak apa sih yang kamu dapat dari bacaan buku ini gitu. Itu kan biasanya di jurnal juga gitu. Cuman akhirnya saya sebagai guru tuh nggak bisa membaca. Sebenarnya akhirnya saya bisa membangun, maksud saya ini adalah potensi anak yang bacanya udah bagus, tapi saya nggak bisa mengarahkannya supaya dia punya akhirnya kemampuan membaca dan yang tadi yang mungkin Bang Haji bilang berkelanjutan. Itu gimana akhirnya saya menyikapi anak itu gitu. Sekian Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pertanyaannya. Ini sebenarnya lanjutan ya. Ini agak expand sih pertanyaannya. Ini saya simpan sebenarnya buat nanti di kelas biasa baca itu. Ada satu bagian di action yang nggak saya keluarin atau belum saya keluarin, yaitu bagaimana kita membangun lingkungan membaca. Kalau tadi kan action tuh cuma one week one book, berbagi review buku sama belajar ya. Sebenarnya ada lagi itu yang tadi saya tanyakan, itu kita membangun lingkungan baca. Nah tadi Ishak udah karena materi kita sebenarnya kan maintain reading habit hanya untuk kita saja. Tapi kalau untuk biasa membaca, nanti kita perlu membangun lingkungan baca. Ya termasuk membangun lingkungan baca itu adalah di lingkungan tempat kita kerja atau di keluarga kita, ya, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Ya. Caranya memang bertahap. Ya. Saya juga bukan berarti yang sudah ahli, saya juga terus berupaya. Yang pertama adalah kita tentu saja harus menjadi teladannya. Jadi kita harus jadi teladannya. Sudah tahapan yang tadi itu udah lewat, jadi udah cinta, udah bisa, udah biasa baca. Kita udah, orang tuh udah, kalau disebut baca buku pasti tersebutlah nama kita misalnya di lingkungan. Wah ini dia nih, Ishak nih yang rajin baca itu. Jadi udah tersebut, artinya udah dikenal sebagai teladan membaca. Kemudian kita mensiarkan ya, dalam bahasa Islam itu mengiklankan atau mengkampanyekan kenikmatan membaca. Jadi kita ya tadi berbagi review baca. Kita cari buku-buku yang bermanfaat bukannya untuk kita tapi juga untuk lingkungan kita. Misalnya yang ibu-ibu misalnya punya lingkungan sesama ibu-ibu tapi yang lainnya nggak suka baca. Terus baca buku tentang parenting. Lalu berbagilah tentang buku parenting itu. Ada yang punya masalah tantrum. Oh ini ada bukunya nih untuk menyelesaikan masalah tantrum. Ini bukunya kayak gini. Nah, itu kita artinya merekomendasikan buku secara nggak langsung. Jadi kita mensiarkan kebaikan-kebaikan buku. Jadi kita jadi teladan, kemudian kita mensiarkan kebaikan-kebaikan buku tersebut. Ya udah nanti itu berproses ya. Sampai akhirnya nanti itu butuh waktu ya, tergantung situasi lingkungannya seperti apa. Harapannya apa? Harapannya ya bertahap juga. Minimal banget tuh orang-orang di lingkungan kita itu bukan lingkungan yang membenci buku. Ya, minimal banget. Syukur bisa berkembang, ya bisa bikin perpustakaan bersama, bisa bikin klub baca. Ya. Nah itu nanti ada tahapan-tahapannya. Tapi kita penting salah satu bagian dari fase biasa baca buku adalah membangun lingkungan dengan cara tadi kita jadi teladan baca dan kemudian kita menciarkan atau mengkampanyekan manfaat-manfaat dari buku yang kita baca atau buku-buku yang menjadi solusi dari masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Kemudian tadi ada tentang anak tadi ya, case-nya kelas 3 Ishak tadi ya. Tapi ya, Bang. Kelas 3 SD. SD ya. Ya bagus. Ini kalau ada benih-benih seperti ini itu harus dirawat. Harus harus didukung. Karena dia kasihan sebenarnya kalau lingkungannya nggak mendukung. Ketika dia baca buku, yang lainnya nggak baca buku,
dia itu bisa jadi dikucilkan. Ah ini kutu buku nih, jangan main sama dia, ntar nggak asik mainnya gitu. Itu kasihan. Makanya kita harus mengapresiasi, mendukung dia, supaya dia terus berkembang dan dia dijadikan role model supaya teman-teman yang lainnya juga mau seperti dia atau bisa seperti dia. Nah, caranya macam-macam ya, bisa dia dikasih award tertentu dan kemudian dicari apa yang dia dapatkan, maksudnya ketika dia sudah membaca buku dia jadi bagaimana gitu. Jadi pinter, hafalan jadi banyak misalnya, jadi rapi dan seterusnya. Nah itu perlu ditunjukkan supaya yang lain juga, oh iya saya mau jadi seperti dia nih, rajin baca buku, terus jadi rajin menabung misalnya kan. Jadi ada manfaat-manfaat yang dimunculkan dan kita apresiasi dan itu menjadi daya tarik untuk yang lain. Contoh si anak tadi, yang anaknya rajin baca buku. Kemudian untuk mengevaluasinya bagaimana? Ngobrol aja. Saya emang belum pernah ya, cuma kalau saya dengan anak saya, yang ngobrol aja. Sukanya apa? Sukanya tema apa? Terus apa yang udah dibaca? Ceritanya bagaimana sih kalau dia buku fiksi misalnya, atau buku non fiksi itu tentang apa? Ngobrol aja. Ya. Nah nanti kalau dari ngobrol itu bisa macam-macam berkembangnya. Ya. Berkembangnya bisa pertama kita pertama dia ada masalah nggak? Maksudnya dia ada yang ditanyakan, ngerti nggak apa yang disampaikan? Yang dibaca itu ngerti nggak? Ya. Kalau anak saya kemarin baru baca buku tentang cerita ada orang yang survive dari kanker. Dan kamu tahu nggak kanker itu apa? Dan jelasin kanker itu begini. Jadi kita menambah informasi pengetahuan supaya dia, oh gitu ya. Apa yang nggak ada di buku itu kita tambahin lagi. Terus ya masalah apa lagi yang dia dapatkan kita ngobrol aja, kita selesaikan. Nah berikutnya adalah memberikan rekomendasi bacaan berikutnya. Nah emang ini dituntut untuk, ini biasanya yang kesampaian. Kadang-kadang ini anaknya rajin baca, tapi saya pernah dapetin pertanyaan gitu, ini anaknya rajin baca sampai udah dikasih buku habis kan, sampai bingung sendiri kan. Ya bagusnya si anak ini udah diarahkan dia mau jadi apa. Itu paling gampang banget sih, dia mau jadi apa atau dia suka apa. Ya udah di support gitu ya. Dia mau jadi apa? Oh, saya mau jadi penulis. Oh, ini dia dikenalkan. Paling gampang tuh kasih buku biografi. Oh, ini penulis. Oh, saya mau jadi hafiz Quran ya, dikasih buku contoh hafiz Quran dan seterusnya. Jadi kita support dengan memberikan rekomendasi buku. Memang di sini catatannya adalah kita juga bagusnya juga udah baca bukunya atau minimal tahu bukunya, atau dihubungkan dengan orang yang katakanlah kalau kita nggak sanggup ya, dihubungkan dengan orang yang sebidang atau seminat dengan dia. Ya misalnya ini contoh aja ya, misalnya anaknya ternyata suka tentang peternakan ya, saya mau bikin peternakan sapi nih, kita nggak jago peternakan sapi, ya udah kita cari nih, searching siapa kontaknya orang yang memang punya ilmu, punya kapasitas tentang itu, kita pertemukan, kita kenalkan. Ya kalau bukan expertnya minimal teman kita yang di kampus yang jurusannya bidang itu, terus bisa ngobrol tuh tentang minat itu. Nah buku-bukunya apa kan nanti biasanya bertahap juga ya, nggak mungkin anak SD dikasih buku kuliah juga kan, tapi biasanya kalau yang udah kuliah kan tahu nih, ini bacaan untuk anak SD kira-kira apa nih yang pantas. Mudah-mudahan jawab ya Ishak ya. Ya terjawab Bang, makasih banyak Bang. Ya. Siap. Oke, kita udah mau jam 11:30. Ini udah 23 orang. Nah, masih ada tentang apa ya? Oh, Ipusnas. Ya nanti sesi yang lain ya dijelaskan ya tentang Ipusnas. Tapi kalau sejauh ini karena saya punya aplikasi yang lain, Gramedia Digital, saya mengoptimalkan di Gramedia Digital dulu. Itu jawaban singkat. Tapi sebenarnya Ipusnas dan Gramedia Digital tuh
gimana ya, sama-sama platform digital. Ya bedanya kalau Gramedia digital, kalau kita udah langganan premium, ya itu kita bisa ibarat kita bisa tersimpan terus nih buat kita. Kalau di Pusnas tuh ada batas 3 hari masalahnya, jadi kita mesti baca lagi, mesti minjem lagi. Jadi kalau bukunya itu banyak yang ngantri, ya akhirnya kita minjemnya nggak lanjut. Tapi kalau nggak banyak yang ngantri, setelah 3 hari kita bisa download lagi. Itu aja sih yang ada masalah sedikit di Pusnas. Baik teman-teman, saya lanjutkan ya dengan diskusi kita. Ini yang menurut saya tidak kalah menariknya, tentang perjalanan forum kita. Jadi up next ya. Lagi saya ingin di sini bisa lebih intak ya, diskusinya, ngobrol-ngobrolnya. Ini cuma dari saya, memang dari saya, tapi ini jadi sesuatu yang hasil bersama lah gitu. Jadi saya sama juga teman-teman juga punya harapan, punya cita-cita bahwa kita bisa kontribusi pada kondisi literasi negeri kita yang seperti sekarang ini. Yang saya membuat workshop membaca gitu kan, itu untuk berbagi ya ilmu baca seperti yang teman-teman sudah dapatkan sebagian ini, dan itu memang baru sebagian aja dibandingkan dengan masalah kita tuh jauh lebih besar lagi ya. Banyak orang yang di luar sana yang ya tadi pikirannya nggak baca nggak mati gitu kan, artinya yang nggak baca buku ya nggak apa-apa kok gitu. Nah itu sedih sebenarnya ya. Nah kita harus selesaikan secara bersama-sama. Nah karena saya udah buat dari yang teman-teman sudah ikuti, yaitu ada yang kelas ini ya, kelas bisa baca. Ini yang teman-teman sudah ikuti. Nanti saya akan buka juga kelas cinta baca dan kelas biasa baca ini. Ya, jadi alhamdulillah dengan apa yang sudah berjalan kemarin, saya jadi punya ide, punya pikiran baru untuk membuat ini dalam bentuk online. Dan juga bukan hanya sekedar, kalau workshop baca itu sebenarnya materi yang saya sampaikan ini sebagian ya bisa disampaikan 4 jam. Cuma ya jadi guru-guru juga gitu kan, dan ya materinya kalau di workshop 4 jam udah selesai ya. Habis itu maintainnya kayak gimana nggak ketahuan. Tapi seperti yang teman-teman sudah rasakan di kelas bisa baca kemarin, one month to book gitu ya, itu kan selama 30 hari. Teman-teman mendapatkan ilmunya, bisa praktek juga, dan kemudian saya kasih feedback, dan akhirnya ada perkembangan ya, ada hasil yang didapatkan, dan ada proses yang dilalui. Nah itu menurut saya metodenya sudah baik ya, dan kita tinggal mengembangkan yang kedepannya. Saya juga diskusi dengan beberapa orang yang memang trainer juga ya, dan memang pembelajar, artinya belajar online itu memang berbeda ya dengan belajar offline, ada strategi-strategi khususnya. Dan dengan cara 30 hari kemarin itu ya alhamdulillah tercapai lah. Dalam proses belajar itu namanya learning outcome dari proses belajar. Nah ini yang akan saya kembangkan di kelas cinta baca nanti, kemudian bisa baca dan biasa baca. Nah rencananya bagaimana? Rencananya begini, teman-teman bisa lihat ya, perhatikan. Ini rencana saya. Kelas cinta baca itu akan dibuka bulan Juni ini. Ya, formatnya kurang lebih ya untuk umum dan gratis. Formatnya kurang lebih sama lah. Saya lagi mempertimbangkan apakah perlu ke Telegram atau enggak, karena Telegram lebih nggak menghabiskan memori ya. Cuma itu teknis lah. Tapi intinya saya akan buka kelas, rencana saya akan buka kelas cinta baca di bulan.
Lalu kelas bisa bacanya baru akan saya buka di bulan Juli. Ya. Dan kemudian kelas biasa baca itu di bulan Juni juga. Jadi ada 2. Ini saya sebenarnya saya mikirin ini nih agak apa ya? Saya bolak-balik tuh macam-macam gitu, maksudnya alternatifnya. Cuma menurut saya ini ideal. Walaupun ideal, cuma memang challenging banget sih, karena sebenarnya kemarin itu waktu saya membuat kelas bisa baca yang teman-teman ikuti One to Book, itu saya juga mengelola kelas yang lain. Di sini nggak ada ya, ada Wahyu sama Lola ya yang ikut kelas yang lain, itu kelas Habit Installation Productive Journey. Jadi kelas menanam kebiasaan, tapi secara umum. Itu memang untuk internal peserta dan alumni rumah kepemimpinan, itu berbarengan. Ya. Dan akhirnya ya mungkin teman-teman merasakan sendiri, dan saya baca masukan teman-teman ya bagaimana supaya saya punya tim ya, saya punya apalah fasilitator dan sebagainya. Cuma saya sebenarnya udah nyiapin juga, cuma ya dari rumah kepemimpinan juga, cuma saya nggak ingin memberatkan karena ini kan aktivitas volunteer ya, dan saya nggak punya biaya untuk meng-hire orang ya yang bisa membantu ya dalam aktivitas ini. Kemudian juga saya butuh cepat, ya udah akhirnya saya jalan sendiri. Bukan berarti saya senang jalan sendiri, maksudnya wah ini nggak mau kerjasama, bukan. Mungkin tipikal saya juga yang nggak mau ngerepotin orang. Kemudian juga ya saya kalau mau minta bantuan orang tuh idealnya juga ya ada sisi profesional juga lah itu, ya ada fee dan sebagainya, menghargai juga gitu. Nah ini challenging kalau saya buka kelas cinta baca, itu untuk umum, kemudian juga biasa baca ya, ini challenging. Saya buka dua-duanya. Kenapa saya buka di bulan Juni ini 2? Nah ini kan ada judulnya, ada gratis, ada bintang, ada berbayar ya. Jadi rencana saya ini satu paket ya, Juni dan Juli. Saya belum lihat untuk bulan Agustus, tapi ini gambaran saya untuk 2 bulan ke depan. Di bulan Juli ini kelas bisa baca yang teman-teman ikuti secara free itu akan saya buat berbayar, dibuat berbayar. Sementara untuk yang kelas cinta bacanya itu gratis di bulan Juni, dan yang kelas biasa baca itu juga gratis tapi tanda bintang. Kenapa? Nah ini bagian berikutnya. Mengapa ada kelas berbayar? Sebenarnya ini juga panjang nih diskusinya ya, ngobrol-ngobrolnya. Kalau saya pribadi sebenarnya kalau saya sanggup nggak perlu berbayar lah itu. Kalau saya sanggup, ibaratnya itu saya nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu. Cuma saya juga dapat masukan dari beberapa yang lain ya. Kenapa perlu ada kelas berbayar walaupun mungkin berapa lah gitu ya. 25.000, 50.000. Makanya teman-teman ingat ya kalau ngisi feedback kemarin itu saya tanya kalau kelas ini berbayar itu berapa harganya gitu. Ada yang bilang 50.000, ada yang bahkan bilang 500.000 ya. Memang beda-beda ya. Tapi teman-teman bisa bandingkan lah gitu. Ada kelas yang lain tuh cuma satu sesi aja bisa 20.000, satu sesi doang ya 25.000. Ada yang bahkan kalau udah agak advance ya, satu sesi doang bisa 250.000. Kemarin ada kelasnya Mas Yoris Sebastian ya tentang menulis, itu satu kelasnya satu sesi 2 jam 250.000, 3 sesi 750.000. Itu cuma per sesi doang ya. Ya memang beda-beda ya, beda-beda. Tapi kenapa sih ada kelas yang berbayar ya, karena setidaknya ada 3 hal ini yang saya sampaikan. Pertama, membangun komitmen peserta. Ini sebenarnya tergantung pasar juga. Saya sih berpandangan baik bahwa teman-teman adalah orang-orang yang sebenarnya punya keinginan belajar ya, dan bukan karena sekedar gratisnya. Mungkin adalah juga ya yang ini karena gratis jadi akhirnya ikutan, tapi mudah-mudahan kalau sebenarnya kelasnya berbayar teman-teman juga mau ikut juga ya. Karena gini, kadang-kadang saya juga ya mohon maaf ada sebagian lah itu teman-teman bisa menyaksikan juga kan, di grup kita itu sebenarnya ada 77 orang peserta yang diluluskan, tapi nggak semuanya aktif ya, nggak semuanya aktif. Kenapa? Karena bahkan ada yang left group ya, ada yang udah
nggak ikut lagi. Karena ada yang memang ya sayang sebenarnya, ada orang yang karena gratis akhirnya nggak serius. Jadi ya, apa ya, seenaknya agak kasar ya. Maksudnya karena gratis ya udah dikasih tugas ya nggak ngerjain nggak apa-apa gitu. Makanya pas sudah agak belakang-belakang, saya ngasih materinya kan berdasarkan ini yang udah ngerjain tugas, yang udah, karena saya nggak mau kalau nggak ngapain kok dikasih materi gitu ya. Ya akhirnya alhamdulillah teman-teman ini, saya bersyukur teman-teman yang hadir di sini ataupun yang udah ngisi feedback yang tidak hadir di sini ya, itu serius gitu ya. Walaupun gratis tapi mentalnya bukan mental gratisan ya. Mentalnya mental yang mau belajar. Karena ya gitu lah, kadang-kadang ya mental gratisan gitu, ikutnya gratisan, ikut aja gitu, dengerin aja gitu, terus habis itu dikasih tugas yang ngerjain kan, ya menyepelekan lah apa yang sudah diberikan walaupun gratis. Nah kemudian yang kedua, membangun komitmen pengajar, artinya saya sebagai fasilitator atau manajemen lah kalau mau dikatakan, karena saya masih sendiri, tapi kalau udah manajemen mungkin ada yang lainnya juga. Memang idealnya kayak saya diskusi dengan beberapa teman yang lain, bahkan untuk kelas, bukan untuk sesi Zoom ini, ada trainer yang dia nyiapin moderator sendiri, biarpun dia bisa sebenarnya memoderatori, mengoperasikan seperti saya kayak gini ya, itu ada moderatornya sendiri, dan moderatornya itu berbayar, ada insentifnya lah, walaupun nggak seberapa gitu ya. Bahkan moderatornya disiapin 2, sampai segitunya disiapin 2, biar apa, kalau nanti saya lost connection, moderatornya bisa gantiin, atau nanti moderator yang cadangan itu kalau lost connection juga ada cadangannya lagi, ada yang sampai seserius itu. Karena ingin apa, ingin ya optimal, serius ya memberikan materinya. Begitu juga konten-kontennya itu kan harus memang disiapkan. Ya alhamdulillah kemarin saya punya konten ya, tentang speed reading yang sudah direkam, jadi tinggal saya share aja. Yang review buku ya saya belum rekam, akhirnya dibikin online ya. Tapi yang bagus kan memang ya direkam dengan kualitas yang bagus juga ya, suaranya, gambarnya, animasi dan sebagainya. Nah untuk bisa seperti itu kan ya jujur ya memang butuh biaya. Makanya ini poin yang ketiga adalah bagaimana program ini bisa sinambung di masa depan. Saya tidak mendapatkan apa ya, saya di rumah pimpinan juga nggak ada hubungannya dengan ini, nggak ada hubungan secara langsung gitu ya. Artinya saya ya pisahkan lah tugas saya di rumah pimpinan dengan saya di sini. Nah, artinya memang saya bangun sendiri ya kelas ini dan juga untuk kedepannya. Nah itulah gunanya kenapa ada kelas berbayar, supaya nanti ada dana yang bisa digunakan untuk mengembangkan kelas ini. Ya, bahkan kita bisa bangun komunitas. Ya. Mimpi saya kita bukan hanya nanti selesai, bahkan teman-teman di tahap kelas biasa baca, tapi nanti kita bangun komunitas sendiri untuk menjaga kesulitan atau kontinuitas program kita ini. Makanya ada kelas berbayar. Sehingga kalau udah masuk mindset seperti ini, mau nggak mau ada manajemen yang ya harus profesional. Sehingga itu saya tuliskan di sini kan. Ini ada gratis di Cinta Baca di bulan Juni, saya buat gratis untuk awalnya supaya nanti mereka bisa jadi masuk di kelas berbayar di bulan Juli-nya. Ya, untuk kelas bisa baca untuk lanjutannya. Yang targetnya di bulan Juli ini pesertanya 50 orang, dengan saya pasangnya untuk sementara ini di angka 250.000 selama 30 hari itu. Ya. Ini untuk target di bulan Juli. Nah, sehingga ini baru ada pemasukan dananya lah. Nah, teman-teman yang sekarang ini gimana? Ini sebenarnya saya di pikiran saya udahlah nanti aja lah, ini kelas biasa bacanya buat teman-teman nanti aja bulan Agustus gitu. Cuma saya membayangkan kalau ini nanti diadakan bulan Agustus, nanti makin lama lagi gitu kan, keburu turun semangatnya. Ya saya dalam tanda saya agak maksakan kita bismillah dibuka langsung nih di bulan Juni ini barengan.
challenging sendiri memang, tapi nggak apa-apa, kita diskusikan aja. Jadi buat kelas lanjutan ini, teman-teman ini adalah kelas biasa baca ya, setelah tadi kemarin itu one month 2 book, 1 bulan 2 buku ya, jadi 1 month 4 book atau 1 week 1 book, kelas biasa baca. Materinya sebagian adalah materi yang tadi saya jelaskan ya, itu baru sebagian. Saya sudah siapkan juga materi untuk, nah ini dia nih, kelihatan ya. Ini desain materinya, ya, ini untuk yang Cita Baca, itu yang kelas biasa baca, ya. Ini kalau teman-teman kemarin yang biasa baca udah ada apa? Ini ya tugas-tugasnya kemarin ya, ada materi dan ada yang sifatnya tips gitu ya. Ini yang kemarin kan, yang bisa baca. Nah, yang biasa baca ini ada materinya juga nanti. Kemudian ada tips-tipsnya, ada tugas-tugasnya. Sudah saya siapkan, masih terus saya kembangkan. Nah, artinya itu nanti 1 bulan ke depan ya. Saya timingnya aja saya sedang atur. Tapi kontennya udah, judulnya udah ada sini. Sebagian udah ada materinya juga. Nah, nanti teman-teman yang sekarang ini, itu saya berikan akses gratis untuk bisa ikut kelas biasa baca. Syaratnya sudah mengisi form feedback, insya Allah kayaknya sih sebagian udah ngisi ya. Kemudian sudah mendapatkan minimal 80% materi kelas OMTB, ya, materi yang kemarin ya udah dapetin, supaya nggak ulang gitu ya, atau udah paham, tinggal dilanjutin aja. Nah, harapannya dengan teman-teman nanti bergabung di kelas baca ini, kelas biasa baca, itu teman-teman bisa bantu saya gitu ya. Bantu saya untuk di 2 kelas yang sebelumnya, di 2 kelas yang pertama adalah yang kelas ini baca, ya. Terus nanti di kelas bulan Julinya, bisa ditangkap ya. Saya ulang jadi ya. Jadi teman-teman nanti ikut yang kelas biasa baca ini, saya akan buat sesuai kurikulum yang tadi. Mungkin juga saya akan buka untuk umum, tapi ya sebagian aja gitu ya. Nah, nanti teman-teman saya minta tolong untuk teman-teman bisa bantu untuk yang di kelas Cinta Baca dan di kelas bisa baca. Dan kelas ini untuk bulan Juni ini kelas Cinta Baca. Di bulan Juli ini kelas bisa bacanya. Kalau yang Juni ini gratis, Cinta Bacanya itu ya buat yang katakanlah masih baru-baru gitu ya. Kenapa ini dibuat? Supaya nanti mereka mau ikut yang di program bulan Julinya yang berbayar. Jadi target kita di bulan Juli ini kelas bisa baca itu yang teman-teman udah ikuti kemarin 50 orang dengan price-nya 250.000. Nah, teman-teman bisa bantu sebagai apa? Nah, kemarin kan saya tanya ya, ada sebagai fasilitator, sebagai marketing. Yang belum saya tanya kemarin itu ada support ya. Saya belum mendetilkan ya. Karena memang agak teknis. Nah, untuk materi hari ini saya ingin nyampaikan aja dulu, nanti butuh masukan dari teman-teman ya. Kalau fasilitator kemungkinan di kelas Cinta Baca nanti ya saya akan buat kelompok-kelompok ya. Kelompok-kelompok yang kemarin teman-teman buat yang di kelas sebelumnya itu sebenarnya untuk awalan aja sih, karena kebutuhan waktu itu belum ada yang belum masuk grup ya. Nah itu di perjalanannya saya nggak kembangkan ya, karena saya ingin fokus pada masing-masing individu. Tapi sebenarnya itu bisa dikembangkan. Nanti di kelas Cinta Baca itu bisa dikembangkan untuk diskusi dan sebagainya. Nah, saya butuh fasilitator ke kelasnya, atau fasilitator juga ya kayak seperti sesi sekarang ini saya butuh moderator dan sebagainya, atau untuk merekap tugas dan kemarin saya kerjain sendiri itu semuanya, merekap tugas, memberikan feedback dan sebagainya. Nah, saya butuh bantuan untuk itu ya. Kemudian untuk marketing ya, nanti yang akan dimarketingkan yang pertama ini adalah kelas Cinta Baca, nanti berikutnya adalah kelas biasa baca. Saya ya masih belajar lah untuk memarketingkan kelas online ini ya. Nanti teman-teman juga kalau ada saran masukan juga bisa. Saya membayangkan nanti ada satu akun Instagram sendiri yang terpisah khusus tentang reading habit ini.
Nah, di sanalah nanti kita akan mempromosikan ya, teman-teman bisa bantu ngasih testimoni ya. Kemudian nanti juga di sana ada profil kelasnya sehingga nanti orang yang berbondong-bondong ikut kelas tersebut. Oke, kira-kira begitu rencana saya. Nah, saya kembalikan kepada teman-teman semua, begitu saran dan masukannya. Kira-kira bagaimana gitu ya, apakah perlu atau enggak, atau tanggapannya lah gitu ya, kira-kira seperti apa. Silakan. Siap mendukung. Ini ya bagus lah. Oh, gas. Ada ya, terima kasih dari Debbie. Ya, dari yang lainnya, dari Mas Julian ya. Oke. Ada tanggapan? Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa gitu. Saya malah senang. Maksudnya senang tuh biar ada second opinion gitu. Ini rencananya nggak bagus, malah gini. Udah digratisin aja semuanya misalnya kan. Tapi yang ngasih solusi juga gimana jalan baiknya gitu. Saya butuh pandangan gitu. Ya. Jadi biar ini ya untuk kebaikan kita bersama lah gitu ya. Bukan saya pribadi tapi untuk kita bersama. Kira-kira kalau bulan Juni, paling saya lagi ngatur waktu nih ya, karena kayaknya saya akan masuk kantor hari Senin depan atau hari Jumat ini, karena di Jakarta kan PSBB itu tanggal 4 nih, kalau nggak diperpanjang artinya rencana kami itu tanggal 5 udah masuk kantor lagi hari Jumat ya. Artinya ya kalau udah masuk kantor udah ya normal, maksudnya walaupun new normal gitu ya, saya nggak bisa lebih leluasa. Kalau WFH kan saya lebih leluasa ya untuk bahkan online gini kan bisa-bisa aja, tapi kalau udah masuk kantor nggak bisa. Saya akan berusaha untuk ya profesional dalam arti yang nggak mengganggu apa yang saya lakukan di sini, nggak mengganggu aktivitas profesional saya di tempat lain. Publikasinya sebaru-luasnya. Saya butuh juga nih kalau ada yang punya kemampuan skill design, saya bisa buat juga karena sejauh ini saya bikin semua sendiri ya pakai Canva ya. Tapi nanti kalau ada bisa japri saya gitu ya untuk bantu kelasnya. Oke. Nah, paling langkah terdekat saya akan pisahkan dalam arti gini. Pikiran saya ini rencananya grup yang ada sekarang itu tetap ada. Cuma untuk nanti masuk di kelas biasa baca itu akan saya bikin grupnya lagi. Sekaligus grup itu juga akan jadi semacam katakanlah event organizer lah gitu ya. Untuk nanti kita diskusi tentang apa yang kita perlu lakukan untuk di kelas cinta bacanya gitu ya, karena yang terdekatnya kelas cinta baca ya. Kalau teman-teman pernah ikut ada kelas menulis online KMO yang free, saya mungkin akan mirip-mirip di seperti itu ya. Cuma kalau KMO seingat saya pernah ikut cuma nggak sampai selesai ya. Ada 4 sesi, ada pembicara eksternal, kemudian ada tugas-tugas, dan saya waktu itu nggak sampai tugas selesai, tapi kurang lebih seperti itu, dan itu bentuknya Telegram. Cuma saya nanti akan saya survei juga apakah nyaman atau enggak dengan Telegram, karena nanti kelas cinta baca ini akan jadi pasar, nanti dia bisa lanjut di kelas bisa bacanya.
Gitu. Jadi rencana saya yang terdekat adalah kita akan buat grup baru untuk kelas biasa baca. Untuk kapan mulainya, saya terus belum punya tanggal definitif ya, karena saya lagi ngitung. Tapi mudah-mudahan paling lambat minggu depan. Sambil saya menyiapkan hal-hal yang agak teknisnya biar ya lebih cepat lah gitu ya. Kalau seperti kemarin memang sebagian materi itu saya siapkan sambil berjalan. Nanti bisa saya siapkan semuanya di awal sehingga nanti ketika udah berjalan itu tinggal posting, tinggal kirim aja. Oke. Gimana, ada tanggapan lagi? Selain oh iya, bagusnya ada kolaborasi dengan komunitas lain ya. Siap. Nah, nanti kayaknya teman-teman juga ada yang punya ya komunitas nanti bisa tolong dikonekkan gitu ya. Bahkan saya juga berpikir untuk kelas ini nantinya ada kelas khusus untuk komunitas gitu ya. Untuk sekolah misalnya atau untuk kampus ya. Biar nanti lebih spesial gitu kan kalau yang ikut bareng-bareng gitu ya. Nah, nanti bisa dibikin harganya bisa lebih hemat gitu ya. Nah, itu untuk variasi ke depannya. Oke. Gimana kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan ya. Gimana? Masih ada pertanyaan lagi? Atau saran masukan? Saya butuh sekali saran masukan ini, karena bisa jadi apa yang saya pikirkan yang mungkin belum sempurna gitu ya, butuh pandangan dari teman-teman semua ya. Masukan. Baik, kalau tidak ada atau kalaupun sekarang belum ada dan nanti ada, silakan nanti teman-teman bisa share di grup WhatsApp. Ini bisa grup WhatsApp yang sekarang dulu ya sementara ya, nanti sambil saya buat mekanisme untuk bikin grup WhatsApp yang barunya. Oke, kita sudah selesai. Biasa sebelum ditutup bisa foto session dulu. Nanti kalau mau di-share dan diaktifkan videonya. Untuk di akhir ini, tadi ada 22 orang, oh ada 2 orang yang sudah live. Bisa diaktifkan videonya. Terus kita, nah ini ada Egi, Ica, Elang, Monika, Devi, Ika, Mas Afilin. Ini yang Oppo, siapa ini Oppo? Seorangnya nggak ada. Nanti Mas sambil berkenalan ya kita ya. Saya secara pribadi udah nganggap sebagai karena keluarga ya, sebagai partner ya, bukan ya cuma sekedar saya fasilitator, teman-teman sebagai peserta, tapi juga partner, karena kita akan bersama-sama untuk nanti membangun komunitas ini ke depannya. Oke, kita, nah ini saya ingat ya, saya pernah menjelaskan tentang membaca itu nikmat. Sebenarnya sederhana sih ya, kalau Pak Bondan kan maknyus gitu ya. Nah, kalau ini biasanya ini membaca itu nikmat, nah, sih gitu sih. Jadi kalau dibilang membaca itu nikmat. Nah, cuma karena ini kita bukan video, jadi nggak perlu gitu ya. Jadi ini aja, tangannya di sini semua. Nanti saya screenshot. Nah, tangannya seperti ini semua. Oke. Yang di bawah ini belum ya, ada yang nggak aktif nggak apa-apa. Kita screenshot ya. Ini tanda membaca itu nikmat. Siap, 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Saya cek gambarnya. Sekali lagi, boleh? Ya. 1, 2, 3. Oke. Saya share di grup juga ya. Baik, teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi atas
kehadirannya dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga bukan hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan pikiran sehingga kita terus belajar menjadikan buku sebagai sarana untuk kita belajar dan juga menjadikan buku bagian dari kehidupan kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jadikan pertemuan hari ini bukan akhir tapi justru untuk langkah yang baru seperti yang tadi saya sampaikan yang program kita ke depan. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya tutup dan sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Haji. melihat Bang Haji. Terima kasih, Rokan. Terima kasih, Bang. sama-sama. Terima kasih, Bang Haji. Ada yang di luar Jawa nggak sini? Siapa yang di luar Jawa? Oh, Erna. Nggak ada. Saya di Sumatera. Saya Sumatera, Kak. Oh, ada yang di Sumatera. Erna di mana? Di mana? Di Sumatera. Lampung. Ya, Lampung. Sebenarnya teman kita ada yang di Maluku, cuma belum ada nggak ikut ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke, baik, saya close ya pertemuannya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bang.